makasih Hendro, Pak. Pak pimpinan yang baik hati yang salah nyebutnya karena puasa. Jadi hari ini kurang senyum Pak Ketua. Jadi kita berhadapan dengan masalah pertanahan yang cukup pelik. Tadi udah di banyak sekali yang diuraikan. Kalau saya hanya menambah sedikit, kalau masalah anggaran sudah tadi dibahas Pak Gaus. Saya hanya menambah sedikit yang kaitannya pertama, kalau kita lihat dari paparan Pak Menteri, itu kelihatannya optimis tuh. Optimis untuk bahwa ke depan bisa selesai asalkan apa yang dipaparkan ini diturunkan lebih detail. Ini yang pertama. Yang berikutnya kaitannya sebenarnya dari yang dipaparkan ini, saya mulai dari bank tanah dulu. Dari FGD yang ada, di sini ada tentang latar belakang. Ini nampaknya kalau dalam postulatnya, ya postulat itu aksioma bahwa ini agak meleset untuk sisi kerakyatan. Di sini bicara masalah, kita tahu di dalam postulat itu bahwa penguasaan dan penggunaan tanah saat ini kan timpang. Diakui atau tidak diakui itu fakta bahwa terjadi ketimpangan kepemilikan tanah antara rakyat dan korporasi. Ini seharusnya itu menjadi latar belakang bank tanah. Kalau bank tanah latar belakangnya demikian, ini kan bersifat kapitalistik. Nah, ini tidak berpihak kepada rakyat. Diturunkan berikutnya, ini kan akhirnya menjadi gambarnya begini ternyata bank tanah. Ini bisa saja eliminir dengan sisi-sisi dari man behind the gun-nya, jadi yang pelaksananya. Terutama saya ingin menanyakan kaitannya dengan modal yang diberikan pemerintah tadi 2,5 triliun. Saya nggak tahu aksi kalau itu dianggap ini BLU atau seperti apa, ataukah itu suatu bank seperti itu, aksi korporasi kah atau gimana kah? Memang bahasa-bahasa yang disebutkan itu memang masih bersifat umum untuk sosial, untuk pemerataan ekonomi. Saya minta ini juga dipertegas kalau memang untuk bisnis. Namun demikian sebenarnya kami minta ini dari sisi kemanusiaan dan kerakyatannya yang diperkuat. Artinya harapan saya awalnya bank tanah ini hanya untuk mengatasi ketimpangan dan juga bisa banyak diperberat fokusnya kepada masalah-masalah rakyat. Nah, ini walaupun tadi diatur bahwa nanti berapa persen, 30% minimal, ini dipastikan saja ini bisa dikontrol. Karena yang ada ini kan banyak sekali bahasa-bahasa bersayap. Menurut saya itu seharusnya dibatasi untuk kepentingan umum pemerintah dan masyarakat. Nah, ini nanti kalau dibuka masalah pemerataan ekonomi dan sebagainya, ini tergantung yang mengendalikan. Ternyata banyak larinya ke kepentingan ekonomi, bukan untuk mengatasi ketimpangan. Nah, berikutnya kaitannya dengan tadi dikatakan dari paparan yang ada di halaman 5, kaitannya dengan evaluasi izin HGU, HGB, dan HBL.
ini ada yang terlepas, justru yang fakta yang terjadi, yang kemarin terjadi dan mungkin akan terjadi ke depan yang belum ditemukan. Kaitannya dengan HGU HGU yang melebihi dari izin yang ada. Maksud harus ada kejadian besar baru ketahuan ternyata dia merambah hutan. Nah ini evaluasinya ini 1, 2, 3, 4 bagaimana perusahaan yang memperoleh HGU tapi dia melebihi batas itu sampai sekarang kan belum ada datanya. Nunggu kejadian baru ternyata melebihi. Nah ini kan seharusnya BPN atas nama keadilan rakyat ini harus dievaluasi juga. Alasan mungkin karena keterbatasan dana kan nggak masalah sebenarnya dari nanti yang didenda seperti apa. Ini catatan kritis saya karena kalau hanya HGB HPL yang masuk dalam perubahan rencana tata ruang kan yang kemarin seperti apa, yang melebihi seperti apa, yang kasus sudah terbuka itu melebihi itu nasibnya seperti apa, kan nggak ada penjelasan sampai sekarang. Yang berikutnya kaitannya dengan halaman 9, kaitannya dengan skema redistribusi pemanfaatan lahan. Ini ada yang perlu kami tekankan kaitannya umpamanya hak pakai di atas HPL. Hak pakai di atas HPL. Nah ini baik. Asal dipertegas saja, nanti berapa lama hak pakainya, perpanjangannya seperti apa, apakah ada jaminan, jangan-jangan ini cuma hanya main sabun saja, dikasih permen ternyata hanya di depan aja manis, setelah itu ruwet di belakang. Ini yang namanya penyelesaian hanya di permukaan saja. Nah berikutnya kaitannya dengan konflik yang terjadi, konflik tanah. Ini masih banyak sekali muncul konflik sengketa tanah yang tidak sampai sekarang belum terselesaikan. Ini juga menjadi catatan Pak Menteri beserta jajarannya kaitannya dengan khususnya sengketa ganti rugi, baik yang pertama adalah proyek strategis. Tidak usah jauh-jauh laporan pengaduan masyarakat di media pun ada, di medsos. Nah, mungkin dari BPN bisa memantau reaksi cepat dari pemantauan dari media yang ada. Yang kedua tadi Pak Pimpinan juga sudah mengatakan kaitannya dengan lahan transmigrasi. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah selesai. Nah, itu beberapa catatan kami, dan yang paling penting lagi adalah tentang redistribusi tanah. Ini jalan baik. Roadmap-nya baik. Satu hal yang harus kita awasi bersama adalah keberlanjutan redistribusi tanah ke rakyat itu. Jangan sampai pemerintah memberi hak kepada rakyat redistribusi tanah, ternyata habis itu sama oleh rakyat dijual lagi. Atau rakyat sebagai tameng untuk memperoleh tanah dari kekuatan modal yang ada. Nah itu mungkin pimpinan
dari catatan saya. Terima kasih. Kita masuk pada kesimpulan, tolong dibuka. Kesimpulan rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. 1. Terhadap realisasi anggaran triwulan 1 tahun anggaran 2023, Kementerian Antar BPN Republik Indonesia sebesar 1.194.218 juta atau 15,77%. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Antar BPN RI meningkatkan capaian realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terutama pada program penyelenggaraan penataan ruang dan program pengelolaan dan layanan pertanahan. Titik, begitu saja. Ya. Jadi tidak usah lagi dengan direncanakan. Titik, agar sampai ke bawah di drop aja, jadi nggak buang-buang energi kita bacanya. Ya, setuju Pak Menteri? Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian ATR BPN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pengelolaan yang banyak terjadi tumpang tindih. Ya, baik karena ketidaksesuaian peruntukannya masuk ke dalam kawasan hutan maupun karena perubahan tata ruang sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait. Silakan dikoreksi, Bapak Ibu. Cukup Pak? Pak Endro cukup Pak? Ini Pak Endro udah mau buka aja nih. Ya? Iya, silakan Pak. Pimpinan itu kan kurang tegas ya, nomor 2 itu. Silakan Pak. Evaluasi dan sebagainya itu yang maksud saya ya, evaluasi seperti apa yang sudah terlanjur aja belum pernah dilaporkan gitu loh. Yang udah melebihi haknya setelah terjadi kasus korupsi baru ketahuan dan sebagainya itu. Makasih. Enggak, ini gimana redaksinya Pak? Saran Pak Ketua. Ya, Pak Amin, silakan. Itu mungkin kata baik itu nggak perlu. Jadi yang banyak terjadi tumpang tindih karena ya ketidaksesuaian peruntukan masuk ke dalam kawasan dan seterusnya. Saya kira redaksinya hanya membuat kata baik aja, membuang itu. Oke. Yang banyak terjadi, sebenarnya banyaknya hilangkan aja ya. Yang terjadi karena tumpang tindih, oh ya. Ya, di drop dulu Mbak, karenanya. Yeah. Tindih, ketidaksesuaian peruntukannya, masuk dalam kawasan hutan maupun karena perubahan tata ruang sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Kepastian hukum titik, itu aja. Ya. Oke. Setuju ya? Pak Menteri? Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Antar BPN untuk meningkatkan pengawasan berkaitan dengan pemberian HGU dan perpanjangannya harus disertai dengan kewajiban plasma bagi masyarakat minimal 20% sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian. Cukup dengan plasma, Pak? Cukup.
Setuju Pak Menteri? Iya, karena kewajiban plasma itu yang selama ini terabaikan. Cukup ya? Cukup. 4. Terkait tanah terlantar sebanyak 1.648,26 hektar yang telah diserahkan. Ini 1.000 ya? 1.648,26 hektar yang telah diserahkan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara ke Bank Tanah dan telah diterbitkan HPL atas nama Bank Tanah. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Badan Pelaksana Bank Tanah untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah tersebut bagi pembangunan ekonomi nasional maupun menunjang proyek strategis nasional. Pakai itu halo-halo Pak. Halo-halo Pak, halo-halo Pak. Kanwilnya Kanwil Kaltim Pak. Seluas 4.162. Oh ini dari mana ini kok dapat 1.000 berapa? 4.162. Oh ini hasil kunker Pak. Kunker ke Medan kemarin nih. Ini kunker ke Medan kemarin Pak. Oh, belum diserahkan ke kita Pak. Hah? Mana putih? Coba. Izin Pak Ketua. Udah diserahkan nih Pak. Belum Pak. Ya ini udah Pak kemarin. Sebentar Pak, kita minta dulu Pak. Nah cuman Pak Kepala Badan Kepala Bank Tanah mesti dipastikan dan Pak Menteri mesti tahu juga ini. Jangan tanah diserahkan, tanah bermasalah Pak. Ya Pak Kepala. Tanah bermasalah. Gitu loh. Jadi diserahkan tanah bermasalah, nanti Bank Tanah terima, jadi kerjaan Bank Tanah itu bermasalahnya. Jadi harus clear and clean juga Pak. Ada nggak? Pak ini. Izin Pak Ketua. Pak Ketua, terkait dengan poin 4, itu memang hasil kunjungan kerja di Sumatera Utara, ya. Itu real datanya ada. Kalau yang di Kalimantan Timur katanya itu sudah diserahkan, berarti kan sudah masuk. Nah, biar ini diangkat menjadi kesimpulan, ada follow up berikutnya gitu loh Pak. Karena ini kalau tidak dimunculkan hasil kerja tim kemarin yang ke Medan, itu tidak bisa follow up dengan baik. Saya kira ini perlu dimasukkan Pak Ketua. Terima kasih. Yang akan diserahkan Pak ya? 2.000 ini totalnya Pak? Enggak, ke Bank Tanah. Ya, kemarin Akan Pak. Belum diserahkan Pak. akan Pak. Kan nanti dari Pasuyus juga yang menyerahkan. Iya. Yang akan diserahkan aja. Oh, dia salah ngambil kesimpulan. Ada nggak Pak? Ya akan. Udah diserahkan? Belum. Akan diserahkan. Final ya. Akan. Karena besarannya pun belum kelar juga itu. Dan akan diterbitkan HPL juga, bukan telah. Ada Dan akan Diterbitkan HPL. diterbitkan. Nah, itu bukan telah, akan. Akan diterbitkan HPL. Akan juga. Kita lewat dulu Pak ya, kita ke nomor 5. Tapi yang pimpin kemarin Pak Samsul Rijal ya? Iya. Ini bagaimana Pak? Tapi ini setahu kami waktu itu besarannya belum jelas juga Pak, dan ini akan diserahkan. Oh akan diserahkan? Akan diserahkan ya. Atau kalau kita ragu drop aja dulu Pak. Kita drop aja nih ya Pak? Ya. Kita minta pasti dulu baru nanti dalam pertemuan berikutnya kita masukkan. Ya, kita drop dulu lah. Ya. Kita perlu kepastian hukum Pak. Soal keluasannya juga masih kita lakukan. Drop nomor 4. Baik, 4 kita drop. Nomor 5 jadi nomor 4. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian ATR BPN untuk merevisi Peraturan Menteri ATR BPN nomor 21 tahun 2020 ya,
tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan karena memberikan ruang gerak mafia tanah untuk bekerjasama dengan pengadilan sehingga menjadi tugas BPN untuk menghindari kriminalisasi dengan Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian ATR BPN untuk segera merevisi Peraturan Menteri ATR BPN nomor 1 tahun 2020 khususnya pada bab 5. Coba. Khususnya pada bab 5 Romawi. Pasal 32 ayat 1 sampai 2. Tolong koreksi ya Pak Menteri. Tentang pembatalan produk hukum. Izin Pak Menteri, pimpinan, Ya. bisa nggak kata-katanya tidak negatif itu, karena memberikan ruang gerak atau untuk meminimalkan. Iya Pak, ini Jadi kita belum sampai sana. supaya Silakan Pak. Silakan Pak Sekjennya langsung Pak. Jadi tentang pembatalan produk hukum untuk tadi meminimalisir terjadinya ruang bagi mafia tanah. Gitu. Jadi katanya lebih positif gitu. Ya, meminimalisir. Gerak mafia tanah. Udah? Titik ya? Cukup ya, drop ya. Setuju ya? Kedua. Nomor 5. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian ATR BPN RI bersama Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyelesaikan rencana detail tata ruang RDTR pada IKN untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian kesesuaian kegiatan pemampatan ruang KKPR di IKN. Ini tadi masuk bahasan nggak ini? Ini kok muncul tiba-tiba ini? Nggak ada ini. Kemarin kita panggil IKN. Ya nggak usah lah, ini drop aja nih. Ini Itu ada di paparan ini tadi. nih. Diganti dengan masalah pertanahan yang dikuasai oleh transmigrasi zaman dulu itu. Jadi tolong berkenan Pak Menteri dimasukkan Yang mana? tentang transmigrasi itu. Supaya Kementerian ATR BPN ini untuk menindaklanjuti atau menghapus hak-hak transmigrasi yang sudah tak berlaku lagi. Ya. Setuju Pak, masukkan pada poin 5. Coba Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian ATR BPN apa tadi Pak Rizal? Untuk menindaklanjuti menghapus atau apa? Apa istilahnya Pak Wamen? biasanya Karena yang kan paling ini paham ini terkait, ya. terkait dengan kementerian lain Pak. Jadi mungkin Nah, itu. menindaklanjuti dengan kementerian terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tanah transmigrasi yang terbengkalai seperti itu mungkin ya. Untuk menindaklanjuti dengan kementerian terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan permasalahan tanah transmigrasi, tanah imigrasi, tanah transmigrasi yang tadi terbengkalai kan dan sebagainya. Yang tidak dimanfaatkan, ya, tidak dimanfaatkan. Yang tidak dimanfaatkan. Ya, begitu. Tidak dimanfaatkan ya. Iya Pak. Sudah mendorong Kementerian ATR BPN untuk menindaklanjuti dengan kementerian terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tanah transmigrasi yang tidak dimanfaatkan. Keluar, ya.
Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian ATR BPN untuk menindaklanjuti dengan kementerian terkait berkoordinasi saya kira ini. Kan lebih bagus berkoordinasi Pak. Jadi bisa berkolaborasi ya Pak. Terkait dalam rangka menyelesaikan perubahan tanah transmigrasi yang tidak dimanfaatkan, gitu Pak ya. Oh ini Pak Wamen udah mau pergi aja nih. Ayo Pak Menteri ada masukan Pak? Silakan Pak. Tambahan pimpinan. Sebentar Pak Menteri dulu Pak. Dengan peruntukannya. Nah itu paling benar Pak. Karena kita harus berkoordinasi dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri ini Pak. Ya. Peruntukannya dan tidak masuk kawasan hutan Pak. Kadang-kadang kan KLHK ini masuk kawasan hutan. Cukup Pak ya? Cukup? Tambahan pimpinan. Koreksi Pak. Mau dikoreksi nih? Bukan, mau ada penambahan. Penambahan apa Pak? Penambahan tentang yang saya sampaikan agar masuk rekomendasi Komisi 2 ke... Bukan Pak, kesimpulan Pak, bukan rekomendasi Pak. Kesimpulan, mau masuk kesimpulan. Bisa, saya izin mau saya sampaikan. Silakan. Baik. 1 menit Pak ya. Belum bisa selesai. Intinya Komisi 2 mendorong Kementerian ATR BPN untuk juga merevisi Permen 32 tahun 2001, khususnya pasal 20 huruf C yang berkaitan dengan dokumen warkah itu Bapak. Kemudian juga mohon agar Kementerian ATR BPN membuat kebijakan yang berkaitan dengan kewajiban pemberian jalan untuk akses jalan kepada tanah yang ada di belakang. Soal redaksinya monggo, matur nuwun. Oke. Izin pimpinan Pak ini Menteri, sebentar Pak Wamen. Nanti dijawab saja Pak tertulis. Nah, itu tuh. Gitu. Ya, apa yang boleh sampaikan tertulis. Kan begitu Pak Wamen. Saya bisa bahasa ini Pak Wamen ini kalau udah itu. Nanti akan dijawab tertulis Pak Rianta. Ya. Biar bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kan Pak Rianta ini orang hukum. Baik Bapak sekalian, setelah kita mendengarkan pemaparan, mendengarkan pendalaman dari anggota dan menunggu jawaban tertulis dari Kementerian ATR dan diakhiri dengan kesimpulan dari meja pimpinan, kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Menteri ATR BPN, Kepala Badan Bank Tanah, dan kepada para dirjen dan jajarannya, serta pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang hadir secara langsung maupun virtual. Salam sehat pada kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sengaja maupun tidak sengaja dari meja pimpinan dan dari meja anggota. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.